Hai teman-teman semuanya, thank you banget loh untuk semua teman-teman yang kemarin udah support lewat doa dan donasi melalui gerakan Sadar dan Peduli yang diinisiasi sama aku bersama kitabisa.com dan Sekolah Relawan. Singkatnya di sini ada beberapa hal yang mau aku sampaikan mengenai kondisi di sana. Jadi ada beberapa hal nih yang akan aku rangkum ya. Yang pertama, banyak yang nanya, kok bisa macet sih kak? Kenapa? Jaraknya deket tapi kok bisa berjam-jam? Jawabannya adalah, seperti yang kita tahu, akses di puncak itu kan kalian tahu ya, jalannya kecil-kecil dan bukan jalan besar, kecuali yang di jalanan utama. Nah, ini kita naik ke atas, Cianjur itu jalannya benar-benar kecil-kecil banget. Jadi, kalau untuk muat 2 mobil aja tuh udah syukur. Apalagi sekarang ini kan karena lagi banyak bantuan dari pemerintah juga, dari relawan, dan juga dari yayasan-yayasan. Jadi banyak truk besar, terus juga alat-alat berat yang dikerahkan di sana. Jadi harus sistem gantian, buka tutup gitu. Yang kedua, ditambah banyaknya orang-orang yang tidak terlalu berkepentingan berlalu lalang di sana. Banyak orang-orang yang simpati, which is sebenarnya bagus banget. Seneng banget banyak orang yang simpati dan pengen bantu. Tapi nggak efisien dan malah jadi mempersempit jalan. Gimana sih? Contoh nih ada satu kelompok yang mereka membagikan sejumlah donasi gitu loh. Tapi mereka berangkatnya bisa kayak 10 motor, 20 motor. Dan ini jadi kayak, mereka jadi kayak touring gitu loh sama temen-temennya. Ini gak efisien sama sekali. Ini membuat jalan stuck dan sempit. Maka dari itu, kalau kalian belum menjadi bagian dari relawan yang tersertifikasi, sangat disarankan kalian bisa peduli dan membantu hanya lewat donasi. Itu akan lebih membantu lagi karena jalan akan jadi jauh lebih lowong juga. Kemudian juga jadinya nggak akan mempersempit jalan. Nah, dari gimana sih cara donasinya? Kalian bisa donasi lewat yayasan-yayasan terpercaya kalian. Contohnya seperti Sekolah Relawan atau gerakan-gerakan kitabisa.com. Karena kendaraan kalian ini hanya akan mempersempit jalanan dan juga justru membuat relawan dan anggota Basarnas ataupun sebagainya yang sebenarnya mereka harusnya udah tersertifikasi ini jadi kesulitan nih untuk mengakses jalanan. Yang kedua, kemarin aku sempat bahas soal strobo kan. Nah, banyak yang nanya juga nih, kenapa sih? Jadi kan tadi aku juga udah state karena jalanan tuh emang sempit banget. Jadi sistem jalanan tuh akan memang buka tutup. Kalau enggak, itu nggak akan jalan sama sekali. Aku udah di sana dan aku udah lihat sendiri dengan mata kepala aku sampai aku harus jalan kaki gitu. Maka dari itu nggak ada gunanya sama sekali kalian pakai strobo atau tweet-tweet selama kalian tidak benar-benar membawa jenazah ya. Karena yang kemarin di report sama relawan-relawan juga dan orang-orang yang bantu di sana itu yang memang tersertifikasi. Gue ngelihatnya mereka bilang bahwa ada mobil ambulans yang sebenarnya mereka ngangkut penumpang gitu loh. Bukan jenazah ya, tapi mereka benar-benar menyalakan sirenenya gitu loh, dan agar bisa diberi jalan. Nah, ini nggak bisa karena emang nggak ada jalannya gitu loh. Jadi kita memang nggak bisa ngasih jalan. Jadi mau nggak mau emang harus bergantian gitu kan. Dan kenapa sih nggak boleh dinyalain? Karena gini, tenda-tenda posko-posko bantuan itu di mana warga tinggal itu rata-rata mereka ada di pinggir jalan gitu loh. Nah, jadi ketika misalnya kita lagi macet nih di jalanan yang cuma sesempit itu, kemudian kalian gak mau sabaran, kalian merasa kayak ya siapapun itu kalian pakai strobo, tweet-tweet atau sirine, ketika tidak berkepentingan nih, kalian nyalain itu dengan harapan kalian akan lewat, dikasih lewat duluan, itu gak ada gunanya sama sekali karena gak akan bisa lewat juga gitu loh, karena emang gak ada jalannya. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya dimatiin, karena banyak warga yang mengaku mereka jadi stres karena mendengar itu setiap hari berulang-ulang. Karena apalagi kan lagi macet nih, akan stuck di situ tuh bunyinya. Nah, nggak mau dong kalian niatnya ngebantu malah jadi bikin warga stres, sulit gitu. Yang ketiga nih, jadi disarankan untuk membantu dalam bentuk uang saja, kalau menurut aku ya. Karena agar yayasan tuh bisa menyalurkannya dengan tepat gitu. Karena yayasan dan relawan-relawan di sini tuh udah melakukan assessment terhadap posko-posko bantuan. Tentang apa aja sih yang mereka butuhkan. Nah, kalau kalian mau tahu assessment itu apa, jadi contohnya nih dari Sekolah Relawan. Mereka hari ini ngebantu dari desa yang mana nih, dari posko mana gitu loh, dari posko bantuan mana nih. Oke, di sana mereka akan datang pertama dari tim yang assessment dulu. Mereka ditanya nih ada berapa kepala keluarga, terus juga apa aja yang dibutuhkan di sana. Ada ibu hamil kah, ada ibu menyusui kah, ada berapa anak bayi, kayak gitu-gitu. Itu dibutuhkan dan itu nanti akan kenapa harus lewat yayasan tersertifikasi? Karena itu semua nanti akan dilaporkan apa aja yang udah kita kasih ke sana gitu loh. Ketika udah kita kasih ke sana, kita laporkan ke memang
badan pemerintahan yang emang ngebantu nih, kayak istilahnya mereka memang badan bantuan dari negara lah. Mereka jadi tahu kayak, oh ini di posko yang ini udah dikasih ini nih, jadi kita kasihnya yang lain gitu loh. Nah, jadi lebih baik memang lewat yayasan gitu. Jangan kalian datang sendiri ngasih, jadi kayak takutnya numpuk juga gitu loh, dan takutnya kalian nggak tepat sasaran gitu. Ketika kalian ngasihnya Indomie, padahal yang dibutuhkan di situ adalah Pampers atau mungkin bubur bayi kayak gitu kan. Nah, jadi lebih baik kalau menurut aku kalian bisa bantu lewat donasi lewat uang ke yayasan-yayasan tadi yang sudah tersertifikasi gitu. Kalau di sini aku nyaraninnya ya di sekolah relawan. Kemudian ada izinnya juga. Kemudian atau kalian bisa lewat kitabisa.com karena mereka juga ada gerakan-gerakan yang bisa kalian donasikan ke sana. Itu udah pasti di sana mereka udah koordinasi dan akan tepat sasaran gitu. Dan aku mau ngasih tahu kenapa sih nggak disaranin juga untuk kalian ngedonasiin baju bekas, karena takutnya nggak lulus uji layak pakai gitu. Karena kemarin juga kita sempat kayak sortir baju ini nggak layak pakai gitu loh, jadi ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan sampah di posko di pos relawan gitu. Dan yang terakhir, setelah tadi itu semua ada beberapa poin, 3 poin yang aku sampaikan. Poin terakhir adalah kita bantu Cianjur bangkit lagi dengan cara doa dan juga bantu donasi. Percaya sama aku, 2.000 duit dari kalian ini sangat berarti banget, dan aku terima kasih banget dari kalian udah menyisihkan uang jajan kalian, uang tabungan kalian ke Sadar dan Peduli Cianjur. Sekarang donasi udah mencapai 300 juta lebih, dan kayaknya kita bisa deh harus lebih dari itu lagi, karena kita ada niatan untuk membangun tenda-tenda lainnya juga, dan biar bisa kita juga menyalurkan yang lain-lainnya, karena banyak banget di sana ibu hamil dan anak-anak balita yang kekurangan gizi gara-gara mereka ya tiap hari makan Indomie gitu loh. Karena yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah mungkin dipikirnya Indomie karena praktis gitu loh, tapi kan ada juga bubur Milna. Nah, kayak gini-gini nih nanti pokoknya untuk apa yang dibutuhkan kalian bisa nanti cek Instagram aku juga. Aku akan selalu update, dan juga Instagram sekolah relawan sama kitabisa.com. Thank you semuanya guys, semoga membantu informasinya.